Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Summa salatu wassalam ala Rasulillah. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat Dialah kita masih diberikan nikmat kesehatan serta kesempatan untuk bersama-sama hadir pada malam hari ini dalam rangka mempresentasikan hasil diskusi kita semua ya, dari kelompok 3. Tanpa berlama-lama lagi, saya selaku Fajrin Zainal selaku moderator yang akan mengatur jalannya presentasi ini. Adapun judul dari judul presentasi dari kelompok 3 yaitu prinsip pendidikan kejuruan dari kelompok 3 dari mata kuliah pengantar pendidikan. Kepada anggota kelompok silahkan memperkenalkan diri. Perkenalkan di kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Hidayat dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahran Nasrullah dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Absanul Khair dari kelompok 3. Baik, latar belakang daya saing bangsa tantangan dalam persaingan masyarakat global perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pendidikan kejuruan di Indonesia, khususnya sekolah menengah kejuruan atau SMK, perlu dibenahi secara tersistem dan menyeluruh. Next. Rumusan masalah yang pertama menguraikan 16 dalil teorema Prosser, yang kedua menganalisis prinsip pendidikan kejuruan, yang ketiga menganalisis peran pendidikan kejuruan dalam peranata ekonomi, dan yang terakhir menganalisis peran pendidikan kejuruan dalam peranata sosial. Next. Tujuannya yang pertama memahami dan mampu menguraikan 16 dalil teorema Prosser serta penerapan dalil-dalil tersebut di Indonesia. Yang kedua memahami prinsip pendidikan kejuruan terutama di era revolusi industri 4.0. Yang ketiga mampu mengidentifikasi peran pendidikan kejuruan dalam peranata ekonomi, dan yang terakhir mampu mengidentifikasi peran pendidikan kejuruan dalam peranata sosial. Oke, baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Kita masuk ke materi, yaitu 16 dalil Prosser dan penerapannya di Indonesia. Ya. Penggagas dalil Prosser ini yaitu Dr. Charles Allen Prosser, adalah seorang praktisi dan akademisi Amerika Serikat yang sering dianggap sebagai bapa pendidikan kejuruan, terutama di Amerika. Prosser juga adalah seorang guru fisika dan sejarah di New Albany High School dan mendapat gelar PhD dari Columbia University. Di kalangan akademisi pendidikan vokasi dan kejuruan di Indonesia, Prosser cukup dikenal sebagai penyusun 6 prinsip pendidikan kejuruan atau sering dikenal sebagai 16 dalil Prosser. Berikut terjemahannya yang kami kutip dari buku Vocational Education in a Democracy, karya Prosser dan Quigley pada tahun 1950. Pada prinsip yang pertama, yaitu pendidikan kejuruan akan efisien jika lingkungan pelatihan siswa merupakan replika lingkungan kerja yang sesungguhnya, di mana prinsip ini akan sangat sulit untuk bisa diterapkan di Indonesia karena pembuatan replika yang memerlukan biaya besar dan harus
selalu mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia industri. Kemudian prinsip yang kedua, yaitu pendidikan kejuruan akan efektif hanya jika tugas-tugas latihan dilakukan dengan cara, alat, dan mesin yang sama seperti di tempat kerja. Di mana jawabannya sama dengan dalil pertama. Namun, jika sekolah mampu menyelenggarakan praktek kerja langsung di industri secara memadai dari sisi waktu, intensitas, dan dengan pengawasan yang baik, maka prinsip ini bisa terpenuhi. Okay, next. Prinsip yang ketiga, yaitu pendidikan kejuruan akan efektif jika melatih kebiasaan berpikir dan bekerja yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut. Tentu hal ini juga sangat sulit diterapkan di Indonesia karena budaya dan lingkungan sekolah yang sangat berbeda dengan lingkungan industri sebenarnya. Idealnya sekolah bisa menciptakan kondisi yang mendukung pembentukan pola pikir dan pola kerja bagi siswanya. Kemudian prinsip yang keempat adalah pendidikan kejuruan efektif jika dapat memampukan individu memaksimalkan minat, pengetahuan, dan keterampilannya. Prinsip ini sangat banyak diterapkan dan berhasil di banyak sekolah kejuruan. Sistem pendidikan kita memungkinkan bagi individu, siswa, untuk maju dan meraih tingkat kompetensi dan keberhasilan yang setinggi-tingginya. Kemudian prinsip yang kelima, pendidikan kejuruan hanya efektif bagi individu yang memerlukan, menginginkan, dan dapat mengambil manfaat darinya. Idealnya memang semua calon siswa yang masuk ke sekolah kejuruan adalah melewati seleksi potensi teknis dan non-teknis, sehingga bagi siswa yang masuk adalah siswa yang secara bakat dan minat sesuai dengan jurusan yang dipilih serta memiliki motivasi intrinsik yang besar dan menjalani pembelajaran. Kemudian prinsip yang keenam, yaitu pembentukan kebiasaan kerja dan berpikir yang benar dan akan efektif jika pengalaman latihan diulang-ulang seperti yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Prinsip ini banyak diabaikan dan memang sulit untuk diterapkan sepenuhnya karena banyak beban kurikulum sekolah kejuruan di Indonesia. Siswa tidak hanya belajar mata pelajaran teknis, tidak hanya belajar pelajaran kejuruan saja, namun juga pelajaran normatif yang dan adaptif yang memakan porsi hingga 30-40% dari total waktu pembelajaran. Oke, selanjutnya. Prinsip yang ketujuh, pendidikan kejuruan efektif jika guru memiliki pengalaman sukses dalam penerapan keterampilan dan pengetahuan di dunia kerja. Prinsip ini juga sangat sulit diterapkan di Indonesia. Praktisi yang sukses tidak akan memilih dunia pendidikan sebagai pilihan karir utama karena banyak faktor. Pendidik di sekolah kejuruan sebagian besar adalah pendidik murni dengan keterampilan teknis sangat pemula. Solusinya adalah dengan mendatangkan pengajar tamu dari industri ke sekolah. Namun karena terbatasnya waktu, biasanya kegiatan ini hanya bisa menjadi wawasan pengetahuan saja ke siswa dan tidak bisa sampai pada pembelajaran keterampilan. Prinsip ke-8, setiap jabatan memiliki standar minimum kemampuan yang harus dimiliki agar seseorang dapat bertahan di jabatan tersebut. Saat ini sudah ada standar kompetensi baku yang dipakai sebagai acuan di SMK, yaitu SKKD, dan program diploma banyak mengacu pada SKKNI.
Hal ini sudah cukup memadai, namun masih ada kendala dalam implementasi di lapangan, seperti tidak standarnya proses pembelajaran antar sekolah dan antar daerah dalam satu bidang keahlian. Prinsip yang ke-9 yaitu pendidikan kejuruan harus memperhatikan permintaan pasar kerja. Ya, secara alamiah prinsip ini mulai berlaku dan diterapkan terutama di sekolah kejuruan yang memiliki birokrasi lebih fleksibel seperti sekolah swasta. Prinsip ekonomi supply demand berlaku saat ini. Program keahlian yang tidak dibutuhkan industri akan dengan sendirinya mendapat peminat yang sedikit jika sekolah tidak mampu. Kemudian prinsip yang ke-10 yaitu pembentukan kebiasaan kerja yang efektif tercapai jika pelatihan diberikan pada pekerjaan nyata, bukan hanya simulasi semata. Secara sistem prinsip ini sudah diterapkan di sekolah kejuruan kita. Ada praktek industri dan magang di SMK. Di SMK yang diberikan alokasi waktu cukup panjang, ya. Bahkan ada yang sampai 1 tahun. Oke, selanjutnya prinsip yang ke-11 yaitu sumber terpercaya. Untuk mengetahui isi pelatihan suatu okupasi adalah pengalaman para ahli di bidang tersebut. Ya, prinsip ini sudah cukup luas diterapkan di sekolah kejuruan. Materi belajar memang disediakan dari sumber yang cukup terpercaya. Ini menyebabkan semakin mudahnya pencarian informasi melalui teknologi informasi, sehingga dimungkinkan penggunaan dokumen untuk belajar yang berasal dari berbagai sumber. Kemudian prinsip yang ke-12 yaitu setiap pekerjaan memiliki ciri isi yang berbeda-beda satu sama lain. Prinsip ini sudah didekati oleh sistem pendidikan kejuruan dengan adanya pengelompokan kejuruan dan sistem keahlian. Sekolah juga cenderung membuka program keahlian yang serumpun agar bisa menjadi efisiensi dalam proses mengajar. Kemudian prinsip yang ke-13 yaitu pendidikan kejuruan adalah layanan sosial yang efisien jika sesuai kebutuhan individu yang memerlukannya, dan paling efektif jika dilakukan melalui pengajaran kejuruan. Prinsip ini memerlukan banyak sumber daya untuk menerapkannya. Setiap bidang keahlian memerlukan materi, metode belajar, dan pendekatan yang berbeda satu sama lain. Hal ini sama juga sudah diterapkan di masing-masing rumpun seperti antar jurusan multimedia dan animasi. Ada pembelajaran gambar grafis dan sedikit berbeda karena berbeda tujuan. Kemudian prinsip yang ke-14 itu efisiensi pendidikan kejuruan tercapai jika metode pengajaran dan hubungan dengan peserta didik mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Prinsip ini sudah cukup luas diterapkan karena karakter sosial masyarakat Indonesia sangat menghargai hubungan sosial yang harmonis. Hubungan antar sekolah, guru siswa, dan orang tua siswa tergolong baik jika dibanding dengan negara lain. Ini adalah hal positif karena siswa dapat secara positif mengembangkan minat dan bakatnya. Oke, selanjutnya. Prinsip ke-15 yaitu administrasi pendidikan kejuruan akan efisien jika fleksibel dan dinamis, bukan kaku dan terstandar. Pada umumnya, manajemen administrasi sekolah di Indonesia relatif fleksibel dan tidak kaku. Ini juga berhubungan dengan karakter sosial masyarakat Indonesia yang mengedepankan rasa saling percaya dan keterbukaan. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu pendidikan kejuruan memerlukan biaya tertentu. Jika tidak terpenuhi,
pendidikan kejuruan tidak boleh dipaksakan beroperasi. Prinsip ini banyak dilanggar. Prinsip sebaliknya yang justru sering dipakai yaitu biarpun biaya tidak cukup, yang penting dibuka dulu. Nah, ini adalah prinsip yang salah, namun justru menjadi mainstream di kalangan sekolah kejuruan. Pembukaan sekolah kejuruan membutuhkan dana yang sangat besar. Pemerintah saat ini tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan di seluruh penjuru Nusantara. Demikian juga dengan sekolah swasta. Oke, demikianlah 16 dalil proser yang saya jelaskan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan prinsip dan kejuruan untuk beberapa hal. Baik. Prinsip pendidikan kejuruan menurut teorema Prosser. Pertama, ada pendidikan harus dilakukan dalam lingkungan yang relevan. Bertujuan untuk memastikan bahwa peserta didik mendapatkan pengalaman langsung yang realistis dan siap menghadapi pekerjaan yang sebenarnya. Yang kedua, penggunaan alat dan tim yang sama. Lembaga pendidikan harus memastikan bahwa fasilitas dan peralatan yang digunakan dalam pendidikan kejuruan selaras dengan teknologi yang digunakan di industri. Yang ketiga, pembentukan kebiasaan kerja yang baik. Para poin ini mencakup disiplin, tanggung jawab, keterampilan dalam bekerja secara tim, dan etika kerja yang profesional. Selanjutnya, keempat, kesesuaian dengan kebutuhan industri. Menekankan pentingnya pendidikan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga menghasilkan lulusan yang terampil yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Yang kelima, pengalaman nyata dalam pembelajaran. Yang harus berfokus pada pengalaman nyata yang dapat memberikan gambaran tentang pekerjaan yang akan dijalani oleh peserta didik di dunia kerja. Selanjutnya, adalah relevansi prinsip Prosser dalam pendidikan vokasi di era revolusi industri 4.0. Pertama, lingkungan pelatihan yang tepat dan penggunaan teknologi terbaru. Pendidikan kejuruan di era ini harus menyediakan fasilitas yang tidak mencerminkan kondisi dunia kerja. Misalnya dalam bidang teknik, yang dilengkapi dengan otomatis dan sistem kontrol berbasis digital akan membantu peserta didik untuk beradaptasi dengan kondisi yang sebenarnya. Kedua, penggunaan alat mesin yang sesuai. Prinsip ini penting dalam konteks kemajuan teknologi yang sangat pesat di revolusi industri 4.0. Contohnya dalam bidang teknologi informasi, lembaga pendidikan harus menyediakan komputer dan perangkat keras yang sesuai dengan standar industri terkini. Yang ketiga, pembentukan kebiasaan kerja yang adaptif dan inovatif. Peserta didik harus diajarkan untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi tantangan baru, serta memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan tim dalam menyelesaikan masalah.
Yang keempat, kesesuaian dengan kebutuhan pasar yang terus berubah. Di bertahan keberhasilan dalam teknologi big data, kecerdasan buatan, dan teknologi blockchain. 5. Pengalaman nyata dalam proses pembelajaran. Prinsip pengalaman nyata menjadi sangat penting dan semakin kompleks. Pendidikan kejuruan di era ini harus menyediakan kerja kepada pendidik melalui magang, proyek industri, atau simulasi berbasis teknologi seperti simulasi virtual atau augmented reality. Yang terakhir, keterlibatan dunia industri dalam pendidikan dengan melibatkan industri dalam merancang kurikulum, memberi umpan balik naik keterampilan yang dibutuhkan, dan memberikan kesempatan magang atau proyek bersama. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.